Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini untuk saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint interaktif saya sebagai tugas pengumpulan UAS semester ganjil ini multimedia. Nah, saya akan bertanya apakah teman-teman sudah siap untuk belajar? Jika siap, kita tekan tombol lampu ini. Oke. Pada materi kali ini yaitu statistik dan statistika SMP kelas 12, dan saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Lia Purnomo dan ini 2188 untuk kita mulai materi ini dengan membaca secara bersama. Kemudian klik di sini. Di sini terdapat menu pada PowerPoint interaktif ini. Pertama ada petunjuk, kedua ada silabus, ketiga ada materi, kemudian keempat ada kuis. Di sini di dalam petunjuk terdapat arahan teman-teman dalam supaya teman-teman terarahkan dalam belajar menggunakan PowerPoint interaktif ini. Nah, yang pertama silakan teman-teman membaca materi terlebih dahulu. Setelah selesai balik ke dulu. Kemudian teman-teman pergi ke kuis untuk mengasah kemampuan sebelum lanjut ke soal kuis. Teman-teman akan bertemu peta terlebih dahulu untuk pengajian itu dari yang mudah ke yang lebih sulit. Kemudian, peta dimulai dari gambar volume sampai ke tiang kemenangan. Kemudian, teman-teman bisa ikuti langkah-langkah peta ataupun langsung mengenek ke soal selanjutnya. Jika di tengah slide pembelajaran PowerPoint teman-teman ingin berhenti tapi tidak ada tombol kembali, maka teman-teman mengklik pada keyboard laptop yaitu ESC pada keyboard laptop. Berikut lambang-lambang yang tersedia. Nah, untuk yang warna pink ini, lambangnya adalah menu, kemudian ada gambar rumah itu home, kemudian ada lambang back dan next, yaitu ada panah ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau yang ke kiri itu back, kalau yang ke kanan itu arah ke kanan itu next. Nah, di sini juga terdapat petanya, peta quiz. Lanjut, kalau misalnya kita klik home ini, kita akan kembali kepada papan yang bertuliskan statistik dan statistika kelas 12 dengan nama dan NIM perkenalan saya. Nah, jadi kita klik yang warna pink ini, menu. Nah, ini akan kembali ke sini. Nah, untuk silabus materi statistik dan statistika ini adalah pemisahan suatu kelas seperti identitasnya. Nah, di sini untuk KI 3 itu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan dosen yang tahu tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta mendapat pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk membacakan masalah. Nah, untuk KI 4-nya itu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, untuk kompetensi dasarnya itu mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika. Kemudian kita ke menu, ini adalah silabus materi statistik dan statistika kelas 12 SMK. Next, kita lanjut ke materinya. Di sini untuk materi statistik dan statistika yang akan dibahas yaitu definisi statistik dan statistika, definisi populasi dan sampel, definisi dan macam-macam data, tabel dan data. Next, kita lanjut ke pengertian statistika. Nah, di sini statistika adalah ilmu yang merupakan cabang dari matematika. Dalam statistika terdiri dari dua kegiatan: mengumpulkan data, menyajikan data dalam bentuk diagram, dan menghitung nilainya ukuran data sehingga menjadi satu nilai yang mudah dimengerti makna dari data tersebut. Kemudian menggunakan pengolahan data pada A untuk itu maksudnya dari hasil mengumpulkan data itu. Nah, untuk membuat kesimpulan atau meramalkan hasil yang akan datang. Kemudian bedanya statistikanya itu yaitu statistika merupakan nilai-nilai ukuran data sehingga mudah dimengerti maknanya. Nah, statistika memberikan karakteristik tertentu dari data, nilai ukuran terkecil, nilai ukuran terbesar, nilai rataan, median, modus, jangkauan data, quartile ratio, dan persentasenya disebut statistik. Nah, itulah perbedaan antara statistik dan statistika. Next, untuk contohnya, misalkan data statistika dapat berupa bilangan atau bukan bilangan. Data yang tidak berupa bilangan biasanya dinyatakan dengan cacat, baik, gagal, berhasil, lulus, tidak lulus, atau baik, dan lain sebagainya. Nah, seperti gambar pada tabel berikut ini. Nah, ini nomor rumah, terus terdapat luas tanahnya, terus ada kondisi rumahnya. Nah, datanya ini ada yang berupa bilangan dan bukan bilangan. Yang bilangannya itu luas tanahnya, kemudian untuk kondisi rumahnya itu bukan bilangannya. Seperti kalau luas tanah itu ada 100, 110, 90. Nah, untuk kondisi rumahnya terawat, tidak terawat, cukup terawat. Nah, itu bukan bilangan. Oke, next, untuk selanjutnya materi populasi dan sampel. Nah, untuk materi populasi dan sampel ini, nah, pengertian daripada sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang akan diamati. Sedangkan populasi adalah keseluruhan data yang diteliti atau keseluruhan data yang menjadi perhatian. Nah, untuk sampelnya itu mungkin kita ambil saja untuk dalam bentuk populasinya terlebih dahulu. Nah, jika Anda ingin mengamati keuntungan sebuah perusahaan setiap tahunnya, maka populasi yang diambil adalah data seluruh keuntungan dan kerugian di perusahaan tersebut setiap tahunnya. Nah, sedangkan sampelnya
eksempel dari sampelnya itu, pada keuntungan dan kerugian suatu perusahaan adalah data keuntungan dan kerugian di perusahaan tersebut beberapa tahun, bukan setiap tahun. Jadi hanya kalau di populasi itu setiap tahunnya, sedangkan sampelnya itu misalkan diambil salah satu tahunnya, tidak semua tahunnya. Itu adalah perbedaan antara populasi dengan sampel. Nah, selanjutnya pengertian data. Nah, data adalah bukti yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat. Nah, untuk data tersendiri mempunyai dua macam. Yang pertama ada data kualitatif, kemudian ada data kuantitatif. Nah, kalau kualitatif ini adalah data yang bukan merupakan bilangan. Eksempel gambar itu cukup bagus, baik atau sangat bagus, seperti tadi terawat, tidak terawat, atau cukup terawat, itu masuk ke kualitatif. Sedangkan data kuantitatif ini adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Nah, untuk data kuantitatif ini dipecah lagi menjadi data diskrit dan data kontinu. Nah, untuk data diskrit dan data kontinu ini, data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara mencacah atau menghitung. Contohnya data banyaknya anggota keluarga, data banyaknya penduduk di suatu tempat, data kendaraan yang diproduksi oleh suatu perusahaan, dan lain sebagainya. Sedangkan data kontinu ini adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur, seperti data tinggi dan berat badan, data luas tanah, kemudian ada data luas bangunan. Itu merupakan contoh dari kontinu. Next, untuk definisi tabel dan diagram. Nah, untuk tabel tersendiri adalah susunan data dalam bentuk baris dan kolom. Nah, itu adalah definisi dari tabel. Sedangkan untuk diagram ini adalah suatu representasi simbolis informasi dalam bentuk geometri dua dimensi sesuai dengan teknis visualisasinya. Nah, kalau tabel itu tidak terdapat macam-macamnya. Tabel itu contohnya hanya ada satu. Sedangkan kalau diagram itu ada 4 macam diagram. Yang pertama diagram garis, kedua diagram batang, kemudian ada diagram lingkaran, ada diagram lambang. Oke, next untuk contoh untuk langkah-langkah membuat tabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita tulis judul tabelnya, kedua buat tabel dengan baris dan kolom yang sesuai dengan data yang disajikan. Kemudian isi tabel dengan data yang akan disajikan. Kemudian yang keempat, jika Anda mengambil data dari referensi tertentu, cantumkan sumber data tersebut di bagian data bawah tabel. Nah, untuk contohnya itu seperti ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari mikroskop N-SCARP 2005, diketahui jumlah penduduk kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Palembang pada tahun 1997 berturut-turut adalah 7.700.064 penduduk. Sedang untuk selanjutnya 3.500.057.665, kemudian 2.300.051.303, kemudian untuk selanjutnya 1.900.074.300, dan selanjutnya 1.400.036.500. Nah, itu ada sajikan data tersebut dalam bentuk tabel statistika, karena di situ ada keterangan pada tahun 1997 berturut-turut, berarti untuk datanya adalah berturut-turut, maka teman-teman cantumkan terlebih dahulu Jakarta, kotanya Jakarta. Kemudian untuk jumlah penduduk yang dicantumkan pertama adalah 7 juta kan di sana keterangannya kita garis bawahi adalah berturut-turut ya, berarti Jakarta, kemudian Bandung dicantumkan. Nah, itu untuk jumlah penduduknya adalah 3 juta dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari tabel. Kita lanjut untuk langkah-langkah membuat diagram garis. Nah, buat pertama itu buatlah sumbu horizontal dan vertikal saling berpotongan tegak lurus. Kemudian buatlah skala kedua sumbu yang sama besar. Pada sumbu horizontal tuliskan kategori, dan pada sumbu vertikal tuliskan frekuensinya. Kemudian pada langkah keempat gambarlah titik yang menyatakan kategori dengan frekuensinya. Yang kelima, hubungkanlah titik satu dengan titik berikut. Garisnya harus lurus. Nah, untuk datanya di sini, misalkan data hasil panen pada sebuah desa dari tahun 1997 sampai 2000 disajikan sebagai berikut. Nah, di sini untuk datanya hasil panen padi kuintal dalam bentuk kuintal. Nah, ini ada 3,1, 3,4. Nah, untuk tahunnya 1997, 1998, 1999, dan seterusnya. Nah, gimana sih untuk membuat diagram garisnya? Nah, misalkan kita ambil untuk sumbu vertikalnya itu sebagai hasil panen padinya. Untuk sumbu horizontal itu adalah tahunnya, kita cantumkan terlebih dahulu. Misalkan boleh teman-teman cantumkan 1, kemudian 1,1 atau 1,2, tapi bisa juga teman-teman cantumkan 0, 1, 2, 3, 4, 5 supaya tidak ribet. Tetapi nantinya teman-teman harus memperkirakan pas tidak pasnya 3,1-nya, 3,4-nya. Kalaupun memang sulit untuk mencantumkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, alangkah baiknya dicantumkan dalam bentuk 1, 1,1, 1,2, 1,3, dan seterusnya. Nah,
Di sini kita ambil yang pertama adalah dalam bentuk kuintal. Vertikal itu 3. Nah, 3 itu kita titikin terlebih dahulu, tapi jangan titikin di barisannya 3, tapi jangan lupa sesuaikan dengan tahunnya. Kalau tahunnya 1997, maka titiknya harus menyesuaikan ke tahunnya 1997 dengan ukuran kuintalnya 3. Jadi akan gambarnya berbentuk seperti yang ada di PowerPoint ini ya. Nah, untuk selanjutnya pada 1998 hasil panen padi kuintalnya itu 3,1, otomatis dia akan naik 0,1 saja naiknya. Berarti itu titiknya agak naik sedikit di tahun 1998 dan begitu pun seterusnya. Untuk contoh diagram garis. Nah, kemudian ada langkah-langkah membuat diagram batang. Di sini buatlah sumber horizontal dan vertikal yang saling berpotongan tegak lurus. Kemudian buatlah skala yang sama besar untuk kedua sumbu. Kemudian yang ketiga, tulislah kategori atau waktu pada sumbu horizontal dan vertikal pada sumbu frekuensi pada sumbu vertikal. Nah, kemudian yang terakhir, buatlah balok pada setiap kategori atau waktu sesuai dengan frekuensinya. Nah, ini adalah membuat diagram batang. Nah, di sini bisa teman-teman untuk membuat diagram batang di sini pasti yang akan data yang mengacu adalah dalam bentuk tabel yang akan diubah dalam bentuk diagram, entah itu diagram batang, entah itu diagram lingkaran, ataupun diagram garis atau diagram lambang. Nah, di sini misalkan tingkat sekolahnya ada SD, SMP, SMK, SMA. Kemudian banyak siswanya laki-laki 850, 500, 475, 380. Kemudian untuk perempuannya 690, 520, 550, 250. Nah, untuk jumlah keseluruhan antara laki-laki dan perempuan itu ada 1540, 1020, 1025 dan 630. Bisa kita lihat ya untuk contoh diagram batang di sini. Nah, di SD di sini ada tekanan untuk laki-laki adalah 850, hampir sama dengan pembuatan diagram garis. Hanya saja di sini bentuknya batang. Jadi di sini sesuaikan untuk banyaknya murid, misalkan 850 laki-laki, maka untuk laki-laki vertikalnya itu banyak murid, maaf ya, untuk vertikalnya, untuk horizontalnya itu untuk tingkat sekolahnya kayak SD, SMP, SMK, SMA. Nah, di sini yang dicantumnya adalah 200, 400, 600, 800 dan 1000. Nah, untuk laki-laki ini diagram warna putih ini keterangannya untuk laki-laki ya. Nah, laki-lakinya ini berjumlah 850, maka otomatis untuk 850 ini supaya terbaca sesuai dengan tabel. Nah, ini agak naik di pertengahan 800, jadi 850. Sama halnya untuk perempuannya, ini 690, dia mendekati karena ini 200, 400, 600, harusnya 600, 700, kemudian 800, maka di sini 690 itu mendekati skor 700, maka terbacanya hampir sesuai dengan tabel. Nah, begitupun untuk pembuatan diagram batang pada SMP, SMK, dan SMA itu sama, harus jadi diagram batang ini bisa terbaca sesuai dengan tabel yang telah dicantumkan. Tabelnya itu data-data yang telah dikumpulkan. Nah, itu adalah untuk contoh diagram. Kemudian untuk langkah-langkah membuat diagram lingkaran. Nah, untuk langkah-langkah pembuatan diagram lingkaran tersendiri ini agak berbeda dari diagram-diagram yang lainnya. Mungkin sedikit ada perhitungannya, tapi teman-teman nggak boleh ambil pusing dulu. Kita coba dulu untuk pembuatan diagram lingkarannya. Nah, sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali bahwasannya dalam bentuk derajat itu dalam satu lingkaran berapa sih teman-teman tahu? Ya, untuk lingkaran itu derajatnya ada 360 derajat. Nah, itu dalam bentuk satu lingkaran ya. Nah, untuk persenannya itu kan pasti 100%. Nah, itu jangan lupa ya, jangan dilupakan untuk bentuk lingkaran karena masih bersangkut, bersangkutan materinya. Nah, di sini untuk langkah-langkah yang pertama itu hitunglah terlebih dahulu sudut-sudut setiap skor untuk data yang akan disajikan. Kemudian buatlah lingkaran dengan menggunakan jangka. Nah, kalau membuatnya secara manual itu biasanya kita pakai jangka yang ada. Yang satunya itu kalau tidak salah untuk pensil, yang satu pensil, yang satunya lagi seperti bentuk jarum, itu namanya jangka. Nah, untuk ketiga itu buatlah sektor-sektor dengan menggunakan garis dan bujur derajat di mana besar sudut sektor sesuai dengan hasil perhitungan. Kemudian tulis data pada sektor yang sesuai. Eksempelnya di sini banyak pekerja menurut jenis lapangan pekerjaan di Indonesia pada tahun 2001 meliputi bidang agrikultur, kehutanan, dan perikanan sebesar 44%, industri sebesar 17%, dan jasa sebesar 39%. Nah, data tersebut dapat disajikan ke dalam bentuk diagram lingkaran. Cobalah Anda perhatikan uraian berikut. Ukuran data tersebut dinyatakan dalam bentuk persen, yaitu pekerja di bidang agrikultur
agrikultur, kehutanan, dan perikanan sebanyak 44%, pekerjaan di bidang industri sebanyak 17%, dan pekerjaan di bidang jasa sebanyak 39%. Nah, untuk perhitungan lingkarannya itu di sini kita ubah ke dalam derajat. Nah, di sini besar sudut sektor untuk data pekerja di bidang industri. Nah, kalau kita buat diagram lingkarannya, maka kita ambil bagian-bagiannya seperti 44% untuk bagian agrikultur, kehutanan, dan perikanan, terus bagian industri, bagian jasa sebesar, kemudian ada jasanya itu dalam lingkaran berapa ukurannya, bagian-bagiannya. Ini pertama kita buat untuk bidang agrikultur, kehutanan, dan perikanan dalam bentuk lingkarannya itu seperti apa ya. Nah, 44% ini dari agrikultur, kehutanan, dan perikanan, sedangkan dibagi 44% ditambah 17% ditambah 39% atau yang disebut 100% dibagi dengan 100% dikali dengan 360 derajat supaya kita bisa melihat ukuran dalam bentuk lingkarannya. Nah, di sini setelah dihitung-hitung akan menghasilkan 158,4 derajat. Nah, besar sudut sektor untuk data pekerja di bidang industri tersebut adalah ini untuk data di bidang 158 itu agrikultur, kehutanan, dan perikanan. Nah, untuk bidang industri tersendiri itu kan 17%, maka dibagi dengan 100% data keseluruhan dikali dengan 360 derajat. Nah, menghasilkan 61,2 derajat. Nah, kemudian ini adalah ukuran untuk bidang industri. Nah, untuk bidang jasanya tersendiri kan itu datanya adalah 39% dibagi dengan 100% dikali dengan 360 derajat. Nah, ini akan menghasilkan 140,4, maaf di sini bukan persen, namun sudah berubah dengan derajat karena tadi telah dibagi-bagi dengan dalam bentuk derajat bukan dalam bentuk persenan, maka di sini harusnya bentuknya persen. Mohon maaf yang sebelumnya. Nah, dengan menggunakan langkah-langkah yang kedua, ketiga, dan keempat diperoleh diagram lingkaran sebagai berikut. Setelah kita menemukan ukuran-ukuran dari bagian-bagian tersebut, seperti pertama ada bagian agrikultur, kehutanan, dan perikanan itu menjadi satu bagian. Kemudian ada industri itu menjadi satu bagian. Jadi tadi udah ada 2 bagian. Kemudian ada yang ketiga itu jasa. Nah, itu berarti kita ada 3 bagian yang telah kita bagi-bagi ukurannya. Nah, diperoleh diagram lingkaran sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh dari hasil dari yang kita hitung tadi. Nah, ini 140,4 derajat itu ukurannya sekian, nih seperti ini jasa. Nah, untuk 158,4 itu untuk bagian dari agrikultur, kehutanan, dan perikanan. Nah, untuk 61,2 derajat ini itu adalah bagian dari industri. Nah, ini contoh bentuk dari diagram lingkaran. Kemudian lanjut langkah-langkah membuat diagram lambang. Nah, di sini yang pertama, buatlah lambang sesuai dengan data yang diketahui. Nyatakan lambang dengan satu satuan jumlah tertentu. Ketiga, buatlah tabel di mana jumlah frekuensi dinyatakan dalam bentuk lambang. Nah, di sini untuk contoh dari diagram lambang tersendiri, kita baca terlebih dahulu ya data yang telah diperoleh. Nah, banyaknya minuman ringan yang diproduksi dalam bentuk botol adalah 100 pada tahun 2004, kemudian 200 pada 2005, 350 pada tahun 2006, 450 pada tahun 2007. Nah, di sini untuk keterangan botolnya terserah kembali lagi dengan teman-teman apakah mau dalam bentuk satuan 100 ribuan atau 50 ribuan, itu kembali lagi kepada teman-teman masing-masing. Nah, di sini untuk contoh yang saya ambil itu dalam satu gambar botol itu satuannya adalah 100 ribu. Jadi kalau tahun 2004 adalah 100 ribu, maka botol yang ditempelkan dalam bentuk lambang ini adalah 1. Nah, kalau 2005 adalah 200 ribu, maka ya lambang botol yang ditempelkan adalah 2. Nah, kemudian 350, maka lambang pada tahun 2006 ini, maka lambang keterangan pada botol itu karena 350-nya itu adalah setengahnya dari 100, maka kita cantumkan saja 3 lambang botol dengan setengah lambang botol. Jadi bisa dibaca menjadi 350.000. Nah, untuk lambang 2007 ini kan 450, maka kita cantumkan botolnya adalah 4. Jadi hitungannya adalah 400.000 ditambah dengan setengah botol yaitu 50.000 menjadi 450.000. Nah, baik, karena materinya sudah dibahas dengan jelas, mungkin sekarang saya akan memperkenalkan kuis dari hasil yang saya buat di sini. Nah, ini adalah peta kuisnya. Di sini dari yang gambar warna hijau ini sampai ke yang gambar bendera ini adalah soal-soal dari yang termudah hingga yang tersulit sih. Tombol-tombolnya adalah gambar games gitu. Kedua ada semut, ketiga ada kumbang, keempat ada ikan, kelima ada cacing, keenam ada lebah kayak gitu. Kemudian ketujuh ada gambar boneka kelinci ya yang lucu bawa lilin. Kemudian yang terakhir adalah
bendera. Nah, di sini kita coba ya klik untuk gambar yang warna hijau ini. Nah, dia akan masuk ke contoh soal pertama. Untuk soal yang pertama. Manakah pernyataan berikut yang termasuk statistika kecuali pertama, kegiatan pengumpulan data, menyajikan data dalam bentuk diagram dan menghitung nilai-nilai ukuran data sehingga menjadi satu nilai yang mudah dimengerti makna dan datanya. Kemudian yang kedua, kegiatan pengumpulan data, menjadikan data dalam bentuk diagram dan menghitung nilai-nilai ukuran data sehingga menjadi suatu nilai yang bertujuan untuk membuat kesimpulan atau meramal hasil yang akan datang. Data berupa bilangan, data berupa bukan bilangan. Yang mana ya kira-kira, apakah yang nomor 2 atau nomor 3 atau 1, 3, 4 atau yang 4? Nah, di sini teman-teman bisa pilih ya. Menurut saya sih untuk jawaban nomor 1 itu sih lebih tepatnya adalah nomor 1. Kita coba ya. Ada suara kemenangan gitu. Nah, kalau misalnya salah, maka ini akan muncul sorry, ini salah jawabannya. Nah, kemudian teman-teman bisa next atau bisa kembali ya, seperti tadi, atau kembali ke peta juga boleh. Nah, ini untuk contoh yang kedua. Di sini ada kepala sekolah mendata siswa SMK Jaya tercerdas untuk dijadikan sebagai peserta poin perwakilan sekolah. Manakah dari pernyataan tersebut yang termasuk sampel? Yang pertama di sini ada nomor 1 yang bagian A. Seluruh siswa SMK Jaya. Menurut teman-teman ini masuknya ke sampel atau populasi ya? Menurut saya sih untuk seluruh siswa SMK Jaya itu dia termasuknya adalah populasi karena keseluruhan yang diambil untuk keseluruhannya. Sedangkan kalau sampel data dari salah satu dari suatu populasi gitu. Nah, di sini salah satu siswa SMK Jaya. Di sini memang udah tepat masuk ke sampel karena salah satu siswa SMK Jaya. Tetapi bentuknya itu bentuk keterangan katanya ini terlalu umum. Jadi siswa SMK Jaya, salah satu siswa SMK Jaya. Kira-kira terbayang tidak sampel yang bakal diambil salah satu siswa SMK Jaya? Kalau misalnya ada Nani, ada Tuti, ada Astuti, misalnya diambil sampelnya ada Astuti, itu udah jelas kan, sedangkan dia salah satu siswa SMK Jaya, pasti bingung kan kita. Nah, kemudian yang C, salah satu siswa tercerdas SMK Jaya. Nah, ini keterangannya lebih ke spesifik lagi. Tadi salah satu siswa tercerdas SMK Jaya, berarti kan yang diambil adalah dari keseluruhan populasi, tetapi yang paling cerdasnya itu pasti kan ada satu. Nah, ini adalah termasuk sampel yang C. Kemudian beberapa siswa SMK Jaya, ini masuknya enggak ke sampel ya teman-teman, lebih ke populasi. Nah, jawaban yang lebih sempurna adalah C. Kita coba ya. Masih banyak dari quiz-quiz yang sudah saya buat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena waktunya tidak memungkinkan, mungkin di lain waktu kita akan berjumpa kembali. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk quiz interaktif yang telah saya buat. Nah, untuk jawaban-jawaban yang telah teman-teman jawab, selamat ya, Anda hebat. Di sini ada petunjuk selamat, Anda hebat karena memang hasil usaha sendiri. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.